Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 578. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, pemuda berbaju hitam yang melarikan diri tiba-tiba terbang ke udara dan kembali ke Tan Yun tanpa ragu-ragu. Dia berteriak dengan cemas, "Adik kecil, kamu sama sekali bukan lawannya. Aku akan menahannya. Lari cepat." Mendengar pidato itu, hati Tan Yun terasa hangat. Siapa bilang tanah terlantar itu penuh dengan penjahat keji? Tan Yun selalu yakin bahwa dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang baik hati. "Lari," pria parubaya itu mencibir, "bisakah kamu melarikan diri?" Setelah tertawa, pria parubaya itu menatap Tan Yun dan berkata, "Beri kamu dua pilihan. Pertama, serahkan semua barang milikmu, lalu aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Kedua, aku akan mencabik-cabikmu, dan barang-barangmu juga milikku. Kamu memilih." Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum. Itu semacam senyum dengan niat membunuh dalam senyuman. Dia melihat kembali ke pemuda berpakaian hitam dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membunuhnya seperti anjing." Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba mengeluarkan asap dari sudut mulutnya, dan hampir dirobohkan oleh kata-kata Tan Yun. "Aku akan mencabutnya. Apakah kamu idiot? Kamu hanya menghukum tingkat pertama Daunia Abadi, dia adalah tingkat kelima. Dia bisa menusukmu ribuan kali dengan satu jari." Tan Yun terdiam dan mengabaikan pemuda berpakaian hitam itu. Tan Yun memandang pria parubaya itu dan berkata dengan dingin, "Aku juga memberimu dua pilihan. Pertama, ambil inisiatif untuk menyerahkan barang-barangmu, lalu patahkan lenganmu dan pergi dari sini. Kedua, aku akan menghancurkanmu, dan kemudian hartamu akan menjadi milikku." Setelah mendengarkan, pria parubaya itu memandang dengan galak dan berkata, "Saya tidak tahu apa itu surga dan bumi, pergilah ke neraka." Kekuatan abadi pada pria parubaya menyembur keluar dan terbang bolak-balik di udara dari gurun. Saat berikutnya, dia muncul di depan Tan Yun dan berkata sambil meringis, "Matilah." Pria parubaya itu memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan harimau itu melahirkan angin. Dia merobek kekosongan dan meraihnya di depan Tan Yun. Menurutnya, membunuh Tan Yun di tingkat 1 menghukum dunia abadi itu semudah membunuh seekor lalat. "Bocah idiot, jangan keluar untuk membantu jika kamu tidak memiliki kemampuan. Kamu sangat membantu. Jika pamanmu tidak keluar, kurasa kamu sudah melarikan diri sekarang." Pemuda berjubah hitam berlumuran darah. Meskipun dia memaki Tan Yun, dia masih bergegas menuju punggung Tan Yun, mencoba menyelamatkan Tan Yun. "Siapa yang idiot? Pamanmu. Biarkan aku mati." Tan Yun mendengus dingin, mencondongkan tubuh ke depan, tanpa melihat ke belakang. Pemuda berjubah hitam yang terbang di belakangnya menendang keluar. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan ringan melemparkan pukulan ke depan dan mengenai kaki kanan pria parubaya itu. Bang! Ketika suara tumpul dimulai, pemuda berbaju hitam itu sama sekali tidak menangkap kaki kanan Tan Yun, jadi dia ditendang di dadanya oleh Tan Yun. Uff! Pemuda berbaju hitam itu tampak ketakutan dan menyemprotkan darah ke mulutnya, seperti layang-layang yang patah, menabrak rumput liar dengan keras. Pada saat ini, pria muda berbaju hitam telah memicu gelombang mengerikan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia, di tingkat 4 menghukum dunia abadi akan ditendang oleh Tan Yun. Terlebih lagi, pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan terjadi pada pemuda berjubah hitam. Klik. "Ah, tanganku." Pemuda berbaju hitam itu mendengarkan suara tulang patah dan ratapan sedih. Dia mengikuti reputasinya, tetapi dia melihat bahwa tangan kanan kaki pria parubaya itu diledakkan oleh tinju Tan Yun, darah memercik, dan jari-jari yang patah terbang bersama. Ledakan. Pria parubaya itu seperti meteorit dan diledakkan di bumi oleh Tan Yun. Seluruh lengan kanan pria parubaya itu tidak tahan dengan kekuatan tinju Tan Yun. Persetan,
Kekuatan supranatural. Pemuda berbaju hitam berseru, apa yang saya lihat? Menghukum dunia abadi tingkat pertama, dan menghapus menghukum tingkat kelima dengan satu pukulan. Setelah seruan, pemuda berbaju hitam bangkit dari tanah dengan gemetar. Sambil berdarah, dia tersenyum dan terhuyung-huyung di belakang Tan Yun. Dia berkata dengan senyum murahan, halo, bos, nama saya Chu Xiaosha. Diam. Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemuda berjubah hitam, dan dia berteriak, dan Chu Xiaosha segera diam. Menatap Tan Yun dengan kagum. Rumput, aku mengenalinya hari ini. Pria parubaya itu bangkit dari tanah dan memelototi Tan Yun. Kamu anak laki-laki, aku ingat kamu. Meninggalkan ancaman yang lemah, pria parubaya itu melonjak dan ingin lari untuk hidupnya. Bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya, mengambil langkah dari kehampaan, melintasi ratusan kaki kehampaan, dan menendang punggung pria parubaya itu. Aku akan bertarung denganmu. Ketika pria parubaya itu ketakutan oleh kecepatan Tan Yun, lampu merah dari cincin abadi di antara jari kirinya menyala, dan pedang lebar senjata abadi tingkat menengah keluar dari udara tipis. Kekuatan menghukum makhluk abadi di tubuhnya mengalir deras ke pedang lebar, dan tubuhnya berputar di udara dan memotong kaki kanan Tan Yun. Bang bang. Dalam tatapan terkejut Chu Xiao, Tan Yun menendang pedangnya hingga meledak. Sial, pria parubaya itu ketakutan. Siapa kamu? Siapa? Tentu saja, yang membunuhmu. Tan Yun mencibir di wajahnya dan menamparkan wajah pria parubaya itu. Tidak, jeritan putus asa pria parubaya itu berhenti tiba-tiba. Seluruh kepalanya pecah seperti semangka. Tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke tanah kosong. Tan Yun berdiri di udara dan melambai. Cincin abadi di tubuh terlepas dari jari telunjuk tangan kiri tubuh dan membawanya ke tangan Tan Yun. Cincin abadi kelas atas itu bagus. Tan Yun tersenyum dan melepaskan pengetahuannya yang abadi ke dalam ring. Dia menemukan bahwa tidak ada properti lain di cincin itu kecuali 300 batu abadi kelas bawah. Penampilan batu abadi sangat mirip dengan penampilan batu roh, kecuali batu abadi mengandung kekuatan abadi, bukan kekuatan spiritual. Selain itu, Xianli dan Xianyuan hanya memiliki nama yang berbeda. Xianli adalah Xianyuan, dan Xianyuan adalah Xianli. Kemudian, Tan Yun memasukkan semua benda di cincin langit dan bumi ke dalam cincin abadi dan membuangnya. Kemari. Tan Yun berbalik perlahan dan menunjuk pemuda berbaju hitam itu. Ya, pemuda berbaju hitam itu tersenyum dan melayang di depan Tan Yun. Dia membungkuk dan berkata, adik laki-laki Chu Xiao, saya telah melihat bosnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Pemujaan adik laki-laki saya untuk Anda seperti sungai yang bergelombang. Berhenti. Tan Yun berkata dalam hati. Ya, Chu Xiao mengangguk dan membungkuk dan berkata, jika bos memiliki instruksi, silakan. Saya baru saja tiba di tempat yang ditinggalkan. Ada banyak hal yang saya tidak tahu, jadi saya akan bertanya, kata Tan Yun. Adikku tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Chu Xiao terkejut. Apa, kamu baru saja tiba di tempat yang ditinggalkan. Mungkinkah? Apakah kamu baru saja naik? Ya, saya tiba di dunia abadi ke-9 hari ini, dan kemudian saya dikirim ke tempat yang ditinggalkan, kata Tan Yun. Aku akan pergi. Chu Xiao terkejut. Apakah kamu gila? Kamu baru saja melonjak ke tingkat pertama menghukum dunia abadi, dan kamu dengan mudah menghancurkan tingkat kelima menghukum dunia abadi. Kejutan di hati Chu Xiaosha bisa dibayangkan. Karena dia bangkit dari benua Suantian ke dunia abadi ke-9 selama 30 tahun. Tanpa terlalu banyak sumber daya kultivasi, dia akhirnya dipromosikan ke tingkat keempat menghukum. Tapi bagaimana dengan orang lain? Begitu dia terbang, dia mengangkat tangan dan kakinya untuk menghancurkan orang kuat level 5 di dunia abadi. Apa konsep ini? Kemampuan tantangan lompatan katak ini tidak pernah terdengar dan tidak pernah terdengar oleh Chu Xiaosha. Melihat Chu Xiaosha yang terkejut, Tan Yun bertanya, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Hei, tolong katakan. Chu Xiao masih tersenyum meskipun dia terluka.
Dia sekarang memuja Tan Yun ke titik di mana dia tidak bisa lebih jauh. Tan Yun berpikir, pertama, mengapa Wan Baosan di kota abadi Tongtian mengatakan bahwa orang-orang yang membumbung tinggi di benua Suantian akan ditinggalkan. Pada saat ini, Chu yang alami dan tidak terkendali tertegun, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Bos, ternyata Anda juga terbang dari daratan Suantian. Kamu tidak tahu, adik ini juga melonjak dari benua Suantian, tapi kenapa aku belum pernah melihatmu? Kamu juga dari daratan Suantian." Tan Yun menyukai hati Chu Xiaoxia. "Ya," Chu Xiao menghela nafas, "di masa lalu, saya juga merupakan generasi master di benua Suantian, tetapi siapa yang mengira bahwa saya telah jatuh ke titik ini sekarang?" Setelah Chu Xiaoxiao menghela nafas, dia dengan penasaran berkata, "Kakak." "Oh tidak, mulai sekarang, adik laki-lakiku akan memanggilmu bos." "Bos, menurut waktu kehidupan fana, saya hanya melonjak selama 3000 tahun. Saya akrab dengan yang kuat di benua Suantian. Mengapa adik laki-laki saya tidak pernah melihat Anda?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Aku tutup sepanjang tahun dan tidak bertanya tentang dunia. Itu normal bagimu untuk tidak melihatku. Bos benar-benar ahli." Chu Xiao hehe tersenyum. "Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Kuharap kau membawaku." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Jawab pertanyaanku sekarang." Mendengar ini, Chu Xiaoxia menghela nafas dan berkata dengan marah, "Bos, Anda tidak tahu, sekarang 9 makhluk abadi Hongmeng telah meninggalkan semua pesawat fana yang naik di bawah yurisdiksi mereka." Tan Yun bingung, "Mengapa? Juga, saya mendengar bahwa ada 180 juta pesawat fana. Tidak ada pesawat fana lainnya. Kalau begitu, Wan Baosan bisa mengirimku ke sini secara langsung. Kenapa kamu masih melihat kartu identitasku?" Chu Xiaoshu berkata dengan jujur, "Bos, apa yang Anda tahu sudah ketinggalan zaman. Dulu 1.080 juta pesawat fana. Itu benar." Adik laki-laki tidak mendengarnya sampai dia tiba di alam 9 surga. Membuka pesawat fana baru. Manusia di alam fana ini tidak hanya akan naik ke alam abadi asal dan kekacauan, tetapi juga ke 9 alam abadi Hongmeng. Adapun 1,08 miliar pesawat di bawah yurisdiksi 9 negeri dongeng Hongmeng di masa lalu, mereka sekarang terdaftar sebagai yang lebih rendah. Semua yang terbang harus ditinggalkan di sini dan bercampur dengan orang-orang keji di dunia abadi. Dan aturan abadi ini ditetapkan 40 tahun yang lalu. Namun, apa yang membuat Tan Yun semakin marah adalah bahwa Chu Xiao mengertakkan gigi dan berkata, "Kaisar abadi 9 surga benar-benar lebih rendah daripada binatang buas." "Bos, tahukah Anda bahwa tidak ada hukuman mati untuk makhluk abadi yang lahir dan dibesarkan di dunia abadi ke-9? Itu saja. Kaisar abadi anjing memerintahkan siapa yang bisa berburu dan membunuh hingga 10.000 penjahat kelas bawah kita di tempat tanah ditinggalkan, dan dapat dibebaskan dengan kartu identitas kelas bawah kami. Apakah kamu marah?" Tan Yun mengangguk berat, anjing kaisar abadi ini benar-benar sialan. Tan Yun menahan amarahnya dan berkata, "Katakan padaku seberapa besar tanah yang ditinggalkan itu. Dan struktur medan, kekuatan apa yang ada di sana, berapa banyak orang di sana. Di mana aura abadi paling banyak? Apakah ada tambang abadi? Apakah ada tempat untuk barter atau berdagang?" Setelah mendengar pidatonya, Chu Xiao berkata satu persatu, "Bos, tanah yang ditinggalkan terutama terdiri dari gunung, danau, hutan, lembah, tanah terlantar, lembah tandus, dan kota yang dihuni oleh para yang abadi. Adapun seberapa luas itu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dikatakan bahwa orang kuat dari wilayah manusia kaisar harus terbang selama beberapa dekade sebelum dia dapat mencapai ujung tanah yang ditinggalkan di tenggara, barat laut, dan 4 arah. Selain itu, saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang ada di tanah terlantar. Singkatnya, itu pasti menakutkan. Bahkan jika satu orang naik menjadi satu orang di 3 tahun abadi dari pesawat fana, akan ada 4 hingga 5 miliar. Tetapi adik laki-laki itu tahu bahwa setidaknya ada sekitar 2 miliar orang berdosa di alam 9 surga yang tidak melakukan kejahatan. Orang-orang ini menempati 9 gunung peri budidaya di tanah yang ditinggalkan. Ada mata air peri di setiap gunung peri yang membuat kita bermimpi abadi.
Mereka membangun 9 kota besar di sekitar 9 gunung abadi dan mengelilingi 9 gunung abadi. 2 miliar orang ini tersebar di 9 kota besar. Mereka tidak pernah keluar kecuali berburu kelas bawah kita. Karena selain 9 kota raksasa, apa yang disebut surga gua dan tanah yang diberkati di tempat lain tidak dapat dibandingkan dengan 9 kota raksasa. Chu Xiao mengatakan ini dan ada ekspresi kerinduan di matanya. Bos, tempat perdagangan yang Anda katakan memang di kota yang ditinggalkan. Kota terbengkalai adalah yang terkuat di antara orang-orang inferior kita. Ini adalah kota raksasa yang dibangun bersama. Konsentrasi keabadian surga dan bumi setara dengan 1/10 dari konsentrasi keabadian di 9 kota raksasa aliansi kriminal. Chu Xiao mengatakan ini dan ada ekspresi kerinduan di matanya. Meskipun itu 1/10, itu pasti surga bagi yang lebih rendah. Di kota yang ditinggalkan ini, ada sebuah kota. Selama kamu memiliki batu abadi yang cukup, sumber daya budidaya masih cukup melimpah. Adapun bos, tambang peri yang kamu sebutkan, pasti tidak ada di mana-mana, jadi aku tidak tahu. Tidak ada gunanya bahkan jika kita menemukannya. Xian Kuang diduduki oleh beberapa kekuatan. Bahkan jika kita menemukannya, itu tidak berguna. Tambang peri semuanya ditempati oleh beberapa kekuatan. Di antara kekuatan ini, beberapa adalah orang-orang kelas bawah kita, dan beberapa adalah penjahat dari atasan. Setelah mendengar ini, Tan Yun memiliki beberapa pemahaman tentang tanah terbengkalai, dan dia memikirkannya, karena para penjahat di sini membunuh kita para penguasa alam fana dengan cara ini, maka para penaik dari alam fana dapat memiliki musuh yang sama. Bertarung melawan musuh yang sama. Chu Xiao menghela nafas dan menghela nafas. Bos, memang ada aliansi dengan musuh yang sama sebelumnya. Tapi kemudian, seseorang dalam aliansi berulang kali muncul sebagai pengkhianat, dan kemudian diam-diam memberitahu atasan tentang tempat persembunyian bawahan, dan kemudian atasan datang untuk membunuh. Seiring waktu, kami orang-orang kelas bawah tidak lagi berani hidup berkelompok, dan tidak ada tempat tetap untuk hidup dalam damai. Adapun budidaya, itu omong kosong. Aura abadi langit dan bumi terlalu tipis, dan tidak ada batu peri. Anda dapat membeli pil abadi menghukum, jadi Anda tahu, adik laki-laki, setelah terbang selama 30 tahun abadi, Anda dapat dipromosikan ke tingkat keempat menghukum dunia abadi. Sebagian besar kelas bawah kita, seperti adik laki-lakiku, tidak memiliki tempat tinggal dan berkeliaran sepanjang hari. Selain menghindari perburuan dan pembunuhan abadi kelas atas, kita juga harus waspada terhadap intersepsi dan pembunuhan orang-orang kelas bawah. Mencium pidato itu, Tan Yun mengangguk. Dia tahu bahwa alasan mendasar untuk situasi inferior dari pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan adalah bahwa dalam menghadapi perburuan dan pembunuhan makhluk abadi yang superior, jika Anda ingin melindungi diri sendiri, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda harus mendapatkan sumber daya kultivasi. Jika Anda tidak memiliki sumber daya, Anda hanya dapat membentuk geng dan merampok. Dalam keadaan seperti itu, akankah makhluk abadi yang lebih rendah bersatu? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, pelaku dari situasi ini adalah 9 anjing surgawi Kaisar Abadi.